maqamatihim jami'i awliya indras mandal khususan Basaid al-Azhar bin Basaid al-Akbar Basaid Salim najmu jami' usulihim wa furu'ihim man intasaba ilaihim jami'i muallifi kutubina khususan muallifi kitab al-Bushrah Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki wa muallifi hadzal kitab masa syahirat jami' abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina khususan ila hadrati abi wa farallahu lahum ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa'aqulu hiya sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Beliau istri Nabi bernama Sayyidah Khadijah. Khadijah itu bapaknya namanya Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Wa tajtami'u ma'an nabi fi jaddihi Qusayyin alladhi jama'a al-qabail al-Quraisyah. Nabi bersama dengan Sayyidah Khadijah itu masih satu garis keturunan, Pak. Sama-sama dari jalur Qusay. Kamu nanti coba lihat di Google, Nabi itu nasabnya ke atas itu nyambung ke Qusay, sama dengan Sayyidah Khadijah. Wa ummuha Fatimah bintu Zaidah ibnil Asam min Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Kalau ibunya Sayyidah Khadijah itu namanya Fatimah. Fatimah itu anaknya Zaidah, Zaidah bin Asam yang itu dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Sama nanti nyambung dengan Kanjeng Nabi, bin Fihr bin Kinana bin Mudrika bin Khuzaimah sampai Tutu Adnan. Sama. Jadi Sayyidah Khadijah dengan Kanjeng Nabi itu baik dari jalur ibunya Sayyidah Khadijah atau dari jalur ayahnya Sayyidah Khadijah itu masih satu jalur nasab. Artinya Sayyidah Khadijah itu bukan orang sembarangan, tapi nasabnya juga mulia. Maka di situ dikatakan fa'akrim bihadzan nasabit tahir alladhi huwa nasabu asyrafil habaib wa qad hafidhaha Allahu min arjasil jahiliyah fa ahata irda hadhihi sayyidatiz zakiyah wa sanahu min kulli adhiyatin wa baliyah biriayatihi wa inayatihil bahirah walidzalika kanat tulaqabu bisayyidatit tahirah. Sayyidah Khadijah itu sekalipun hidup di masa sebelum Nabi itu membawa syariat Islam, di mana umat Islam, di mana penduduk Mekah pada saat itu berada pada masa kondisi di mana disebut dengan kondisi jahiliyah. Kondisi di mana tidak mementingkan etika, tidak mementingkan yang namanya harga diri itu tidak ada. Wanita di masa itu sama dengan wanita sama sekarang. Tapi ingat Sayyidah Khadijah betapapun beliau dari nasab yang mulia dan beliau dijaga oleh Allah min arjazil jahiliyah, dari perilaku-perilaku buruknya orang jahiliyah. Lek wong jahiliyah muda-muda, Sayyidah Khadijah meskipun hidup sebelum Nabi itu datang tidak seperti itu. Dijaga oleh Allah bi'inayatihi tahirah wa inayatihil bahirah. Oleh karenanya Sayyidah Khadijah itu punya julukan tulaqabu bit tahirah. Sayyidah Khadijah itu dijuluki punya satu lakob namanya at-tahirah, sosok wanita suci, sosok wanita bersih. Fama ajalla hadhil minhal fakhirah washtahara talqibu bil kubra li'idhami sya'niha fil ma'ahidil ukhra wa hiya bidzalika ahaqqu wa ahra. Sayyidah Khadijah itu juga punya julukan yang namanya Al-Kubra, Khadijah Al-Kubra. Kubra itu artinya besar. Lek lanang akbar, lek wedok kubra. Jadi mbak-mbak lek kayak jeneng ngono ya ojo. Fatimah Al-Akbar gak ono Al-Akbar. Akbar itu lanang. Kalau perempuan itu pakai lafaz Al-Kubra. Al-Kubra.
Waqad wulidat radhiyallahu anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam binahwi 15 sanah. Fanasha'at fi baitin tahirin tayyibil a'raq ala akmalis siyaril mahmudah wa ahsanil akhlaq. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilah husnan wa aqla wa jamalan wa fadla. Sayyidah Khadijah itu dilahirkan jauh sebelum Nabi lahir, selisih 15 tahun. Siapa yang usianya 15 tahun di sini? Hah? Kawan ya, punjul kabeh. Sayyidah Khadijah sudah usia 15 tahun, sosok Nabi baru dilahirkan. Jadi selisih kelahiran Nabi dengan kelahirannya baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu selisih 15 tahun. Dan Sayyidah Khadijah itu tumbuh ala akmalis siyaril mahmudah wa ahsanil akhlaq. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilah husnan wa aqla wa jamalan wa fadla. Sayyidah Khadijah itu sosok wanita yang secara akhlak, secara ketampanan, secara wajah, secara semuanya pokoknya. Sayyidah Khadijah itu wanita yang sungguh luar biasa. Hazimatan rasyidatan fi jami'i umuriha, dan yang terakhir yang paling penting untuk kesambungannya nanti, aghnahallahu ta'ala bisa'atin ni'ami. Sayyidah Khadijah itu wanita yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, dikaruniakan sa'atin ni'am, nikmat yang begitu luar biasa. Bahkan menurut satu riwayat, kamu kalau tahu Pak, sak Mekah, seluruh Mekah itu hampir 2/3 itu milik daripada Sayyidah Khadijah. Ini wanita karir Pak, crazy rich pada zamannya. 2/3 Mekah itu miliknya Sayyidah Khadijah. Khadijah anaknya Khuwailid. Memang Khuwailidnya yo kaya raya, tapi Khadijah juga tidak kalah hebat di dalam menjalankan bisnisnya bapaknya. Sampai hampir 2/3 Mekah itu seluruhnya milik Sayyidah Khadijah. Usahanya apa Gus? Kok bisa sampai 2/3 Mekah itu milik Sayyidah Khadijah? Usahanya dikatakan wa kasratil khadami wal hisham wa manna 'alaiha dzul jalali bi kasratil amwal. Fakanat tastajirur rijal liyutajiru fi dzalika bil halal. Sayyidah Khadijah itu kerjanya mempekerjakan para laki-laki untuk nanti mendapatkan bayaran. Fatudaribuhum alaihi bi syai'in ma'lum wa yastafida bidzalikal jami'u 'alal umum. Jadi Sayyidah Khadijah itu kerjaannya kirim barang Pak, dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang di daerah Palestina, Suriah itu Syam. Mekah ke Syam itu jauh Pak. Kalau zaman sekarang saja naik bis itu bisa 4 jam 5 jam, apalagi dulu naik onta. Itu perjalanan yang zaman dulu betul-betul seram karena yo rintangannya banyak. Dan Sayyidah Khadijah itu pekerjaannya kirim barang, jual barang dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke daerah-daerah yang lain. Lah itu Sayyidah Khadijah nggak berangkat sendiri. Bos Pak, bayar orang. Kamu mau dagang ke Syam, saya bayar. Kamu bawa barang ini jual, nanti untungnya kita bagi berdua. Nanti untungnya kita bagi berdua. Kamu berapa, kita berapa. Itu kerjaannya Sayyidah Khadijah. Makanya sampai seluruh Mekah itu hampir 2/3 miliknya Sayyidah Khadijah. Saking sugih. Wa dhaharat asraru tilkal ahlakil mardiyah wal awsafil hasanatiz zakiyah fima balaghathu baina qaumiha fil jahiliyah. Kemudian dikatakan di situ Sayyidah Khadijah itu sosok yang ya wis ngono kuwi lah, sosok luar biasa dalam segala pekertinya. Lah kisah pertemuannya Sayyidah Khadijah di sini. Waqad aradallahu li hadhihi sayyidati thahirah, halaman 6 bawah. Waqad aradallahu li hadhihi sayyidati thahirah an tajma'a baina syarafid dunya wa izzil akhirah. Dan memang Allah mentakdirkan, menghendaki Sayyidah Khadijah tidak cuma mulia di dunia, tapi juga menghendaki Sayyidah Khadijah mulia di akhirat. Akhirnya fawasalat ilaiha akhbaru sayyidil mursalin wa akhadat tata'arrafu 'alaiha bitadabburin wa tafakkurin wa yakin. Sayyidah Khadijah mendapat kabar sosok laki-laki yang tampan, sosok laki-laki yang sangat bisa dipercaya, jujur di dalam segala perilakunya. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah bermaksud untuk mencari laki-laki itu, yaitu Kanjeng Nabi Pak. Fara'at annahul mujma'u ala fadlihil mubin wa annahul masyhudu lahu bi annahu taqiyyun naqiyyul amin. Ketika Sayyidah Khadijah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi turun dari Nabi Pak waktu itu, belum jadi Nabi. Ketika berjumpa dengan Kanjeng Nabi, ternyata betul orang ini seperti dikisahkan orang-orang bahwa dia adalah sosok as-sadiqul amin, sosok yang sangat jujur, bisa dipercaya dalam perilaku dan ucapannya. Maka ketika itu fa'alimat anna mu'amalata mithli hadza najihah
wa mutajaratahu insyaallahu rabihah. Maka Sayyidah Khadijah tertarik untuk mempekerjakan Kanjeng Nabi, untuk mempekerjakan Kanjeng Nabi, karena diyakini Nabi adalah orang yang bisa memperdagangkan barangnya dengan laku keras dan akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Akhirnya ditawarkan kepada Kanjeng Nabi, apakah kamu mau untuk ikut kerja dengan saya? Maka ketika itu faqabila dzalika alaihi salatu wassalam wa kharaja bi tijaratiha minal baladil haram qasidan bilad Syam. Kanjeng Nabi menerima tawarannya Sayyidah Khadijah untuk menjadi mitra bisnisnya, mitra usahanya, untuk Nabi kemudian berangkat ke tanah Syam mendagangkan barang-barangnya Sayyidah Khadijah. Dari Mekah Nabi berangkat ke tanah Syam untuk mendagangkan barangnya Sayyidah Khadijah. Dan ketika itu wa arsalat ma'ahu, langsung Pak saya loncat-loncat. Wa arsalat ma'ahu Maisarah al-Hulam wa usadu alaihi wa ayyakuna qa'iman bi khidmatihi haqqal qiyam. Karena Sayyidah Khadijah tahu bahwa laki-laki ini bukan sembarang laki-laki. Ini laki-laki mulia dari Bani Quraisy. Maka Sayyidah Khadijah tidak memerintahkan Nabi berangkat sendirian dagang ke Syam, tapi memerintahkan satu budaknya yang namanya adalah Maisarah. Maisarah itu lanang Pak, gak wedok. Maisarah. Sayyidah Khadijah itu punya budak laki-laki namanya Maisarah. Maisarah inilah yang dipasrai Sayyidah Khadijah untuk menemani Nabi berdagang, melayani Nabi selama di Syam. Wis pokoke kon tugasmu wong iki tutno layanono, mulyakno wong iki. Kata Sayyidah Khadijah, layani laki-laki ini, tuntun dia, temani dia ke Syam berdagang. Itu kata Sayyidah Khadijah. Fa'alqallahu mahabbatan nabi fi qalbih hatta akhadat bi aqlihi wa lubbihi wa khadamahu fa akhlasa khidmatah wa sahibahu fa ahsana suhbatah. Akhirnya karena Maisarah itu selama di Syam dalam waktu yang cukup lama bersama dengan sosok laki-laki mulia ini, yaitu baginda Nabi, akhirnya jatuh hati Pak. Jatuh hati karena akhlaknya Kanjeng Nabi. Wong itu wong sembarangan, akhlaknya luar biasa, perilakunya luar biasa. Akhirnya Maisarah itu, wah pantas lah aku digongkon ngelayani, pantas kalau saya diperintahkan untuk khidmah melayani laki-laki ini. Ternyata ini memang bukan sosok sembarangan, sosok luar biasa. Kenapa kok sampai memvonis sosok luar biasa? Wa ra'a bi'ainihi syai'an min asrari wa sami'a bi udhunihi ma sami'a min akhbari. Dia Maisarah melihat dengan matanya apa yang terjadi pada Nabi. Dia dengan telinganya mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi. Apa itu? Wa min dzalika ma haddatsahu birraghib nastura wa huwa haqqun laisa bi kharafatin wala ustura. Idz qala dzalika ar-rahib wa qad ra'a asyrafal habaib nazala tahta syajaratin hunaka man hadzal ladzi yafuku badral aflak. Faqala Maisarah hadza rajulun minal kiram min ahlil baladil haram. Ketika itu Pak, Maisarah itu satu ketika sama Nabi, ketika perjalanan dari dari Mekah ke Syam, itu Nabi itu singgah. Ngerti singgah ya? Mandek, berhenti, ngiyup, berhenti beristirahat di bawah satu pohon. Ketika beristirahat di bawah satu pohon, ada satu rohib. Rohib itu pendeta Pak. Ya ulama wong Nasrani Yahudi itu rohib. Lah pendeta itu tanya kepada Maisarah ini, man hadzal ladzi, apa tadi bahasanya? Ya Allah. Dia tanya kepada Maisarah, man hadzal ladzi yafuku badral aflak. Siapa lelaki itu yang duduk di bawah pohon itu? Sosok laki-laki yang yafuku badral aflak, yang ketampanannya mampu mengalahkan rembulan di saat purnama. Ditanyakan kepada Maisarah seperti itu, maka Maisarah mengatakan hadza rajulun minal kiram. Ini sosok laki-laki mulia, minal baitil haram, dari Mekah. Dari Mekah. Ini orang mulia dari Mekah. Faqala lahu rahib wa huwa wathiqun mimma yaqul ma nazala tahta hadhihi syajara illa nabiyyun aw rasul. Kata pendeta itu, memang wong alim Pak ya, pendeta. Pendeta zaman dulu itu betul-betul paham dengan kitabnya Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu sebelum diutus jadi Nabi, di kitabnya orang-orang terdahulu itu sudah diberitakan bahwa akan datang Nabi terakhir yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kalau betul-betul itu rohib, betul-betul itu pendeta, dia akan tahu. Maka pendeta itu ngomong kepada Maisarah, tidak satupun orang beristirahat di bawah pohon ini kecuali dia adalah seorang Jadi pendeta itu sudah tahu bahwa Kanjeng Nabi yang usianya masih belia, nom banget. Ini orang bukan sembarang orang, ini Nabi ini. Mas maju aja Mas, Mbak wedi Mas, mana maju Mas.
Ini Mas. Nah. Jadi pendeta ini tahu bahwa ini bukan sembarang orang ini. Iki tidak beristirahat di bawah pohon ini kecuali sosok yang akan kelak menjadi nabi. Nabi yang terakhir yang diceritakan di dalam kitab-kitab. Maka summa qala li Maisarah afi ainihi humratun la tufariku. Apakah di matanya ada merah-merah sedikit? Nah, itu tanya kepada Maisarah pendeta itu. Qala na'am. Iya, benar ada seperti itu. Qala hadza akhiru nabiyyin fahani'an liman yusaddiquh. Kata pendeta itu, benar laki-laki ini adalah nabi terakhir, maka sungguh betul-betul bahagia seseorang yang menyambut dan membenarkannya. Ketika itu, summa fitilkal asna waqa'a baina sayyidil anbiya wa rajulin kana fitilkan al-haq khilafun fi thamani ba'dil mushtarayat. Faqala lahu ar-rajul ihlif bil uzza wal lat kama yajri bainahum fi mithli tilkal halat. Kejadian yang kedua, Kanjeng Nabi, saat dulu jadi Nabi tapi Pak. Sebelum jadi Nabi, Kanjeng Nabi terjadi pertikaian dengan salah satu pembeli yang hendak membeli barangnya Kanjeng Nabi, barangnya Sayyidah Khadijah yang dibawa Nabi. Itu terjadi pertikaian. Regane sakmene, regane sakmene, regane sakmene begitu. Akhirnya orang yang mau beli ini ngomong, "Ihlif billat wal uzza, bil uzza wal lat." Maka dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi, kalau memang kamu betul, kamu sumpah dengan Lata dan Uzza. Kan waktu itu ada berhala di Ka'bah itu Pak. Ada berhala, salah satu yang paling besar itu namanya Lata dan Uzza. Nabi itu diminta bersumpah dengan itu. Kamu sumpah dengan Lata dan Uzza kalau memang kamu betul. Ketika itu Nabi mengatakan, faqala sayyidus sadat, wallahi ma halaftu bihima, wa inni la amurru fa'uridu anhuma. Nabi ketika disuruh bersumpah dengan Lata dan Uzza, Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Nabi menolak itu, tidak mau. Nabi nggak mau. Sampai akhirnya Nabi itu berpaling, gak direken wong sing kabeh tuku. Faqala ar-rajul al-qaulu qauluk war-ra'yu indak. Kalau gitu terserah kamu. Kalau gitu bebas ucapan-ucapanmu, kata orangnya. Tsumma qala li Maisarah hadza wallahi nabiyyun tasharrafna bi fi sukina. Lalu orang yang tadi bertikai sama Kanjeng Nabi itu ngomong kepada Maisarah, Mas, ini adalah sosok Nabi di mana kami menjadi mulia karena kedatangannya di pasar kami. Jadi wong mulia karena kedatangannya di pasar kami. Jadi wong orang kemudian dikatakan wa inni wa min. Nah gini tiba itu ono lafaz lah. Jadi Kanjeng Nabi itu selama di Syam ditemani oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim, oleh Maisarah. Kemanapun Nabi pergi, kemanapun Nabi itu Maisarah, kemanapun Nabi pergi, kemanapun Nabi itu berjalan, kemanapun Nabi itu singgah, Nabi itu selalu diikuti oleh sahabah. Kamu tahu sahabah? Awan. Jadi Kanjeng Nabi kok cara kowe ndelok film di awan kintong, Pak. Hah? Wa min dzalika annahu kana yara fi kulli tilkal muddatil qasirah sahabatan tudalliluhu dunal jami'i fi waqti dhahirah. Ini yudallilani sayyidil kaunain. Min dzalika annahu kana yara fi kulli tilkal muddatil qasirah sahabatan tudalliluhu dunal jami'i fi waqti dhahirah. Raposti ulah bene beldos wis. Maisarah itu melihat ketika bersama dengan Nabi bahwa Nabi itu selalu tudalliluhus sahabah, selalu dinaungi, selalu diikuti oleh awan di atasnya. Jadi Nabi itu tidak pernah koyok kepanasan koyok gue tidak pernah, Pak. Selalu dinaungi oleh yang namanya awan di atasnya. Bahkan ada satu riwayat mengatakan Kanjeng Nabi itu pernah disaksikan oleh Maisarah didatangi melihat kepada dua malaikat dengan kepala matanya. Itu durung jadi Nabi kan? Sebelum jadi Nabi. Walamma atamma sallallahu alaihi wasallam muhimmatah wa ba'asil atah raja'a ila Makkah wa qad iktasaba khairatin katsirah wa ja'a bi arbahin wa firah
Fasurat bidzalika sayyidatu Khadijah ayyama surur wa hamidat fi'lahul mashkur. Dan setelah Nabi barangnya habis diperdagangkan di Syam, Nabi pulang ke Mekah untuk menyerahkan hasilnya kepada Sayyidah Khadijah. Dan ketika diserahkan, Sayyidah Khadijah melihat keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan Nabi itu berlipat-lipat dari normalnya orang berdagang. Cara dendet barang ngono lho. Hah? Ya cara payu misalnya badine 10 dikandakno badine 2, badine 5. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu sosok as-sadiqul amin, sosok yang benar-benar jujur di dalam pekerjaannya, perilakunya. Nadharat ilaihi bi'ainil ikbari wal ihtiram wa akramatu ghayatal ikram wa atharat syahsiyatuhu fiha kullat ta'thir. Akhirnya pada saat itu Sayyidah Khadijah itu mulai memandang Kanjeng Nabi bi'ainil ikbar wal ihtiram, dengan pandangan mengagungkan, dengan pandangan memuliakan, dan juga betul-betul Sayyidah Khadijah itu atharathu, betul-betul tertarik betul dengan laki-laki ini. Hebat wong lanang kira. Akhlaknya apik. Dodolan yo pinter, jujur. Nah, wis mulai ada tanda-tanda di situ. Akhirnya di situ wazada dzalik indaha ba'da ma haddatsaha Maisarah bima syahadahu minal ayat wa ajaibil ahwali wa khawarikil adat. Hal itu semakin memuncak, Khadijah itu semakin memuncak perasaannya kepada Kanjeng Nabi ketika seorang Maisarah budaknya Khadijah cerita kepada Khadijah, iya Sayyidah Khadijah, kemarin saya waktu menemani Muhammad itu berdagang, saya melihat ada sahabah tudhalliluhu, saya melihat ada awan yang selalu menemani Muhammad itu kemana-mana. Kemudian wa anta'atil ibil wa tayyil ardi lahu, saya melihat bahwasannya al-ardu wal ibil tayyin lahu, yang namanya onta dan juga tanah itu semuanya tunduk kepada Kanjeng Nabi, Pak. Itu kata Maisarah, saya kemarin tidak melihat satupun tanah, onta ataupun apapun, ketika ada Muhammad semuanya akan tunduk kepada Muhammad. Wa taufiq alladzi lazamahu fi safarihi kullal mulazamah, semua kesulitan itu semuanya ada pertolongannya ketika aku berjalan bersama dengan Muhammad. Tilkar rimalu wal hijaru allati lanat tahta mawati'i qadamaihi wa kullu dzalika wa'a'u biqalbihi wa ra'ahu bi'ainihi. Semua pasir, semua bebatuan itu tunduk di bawah telapak kakinya Muhammad, kata Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Dan itu semuanya aku rekam jelas dalam memori hatiku dan juga pandanganku. Aku melihat itu semuanya, kata Maisarah kepada Khadijah. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah diceritakan oleh Maisarah semuanya, tentang min sidqi hadithihi, jujurnya Kanjeng Nabi, wa azimi amanati, betapa dipercayanya Kanjeng Nabi, wa karimi akhlaqihi wa diyanati, betapa akhlaknya Kanjeng Nabi mulia. Akhirnya fa asbahat hadhihi sifatu wal akhlaqul aliyah muthbatah mutayaqqanah ladaiha jalilah. Semua akhlak dan sifatnya Kanjeng Nabi itu menancap dalam hatinya Khadijah. Sosok laki-laki yang cerdas, laki-laki yang tampan, laki-laki yang akhlaknya mulia, laki-laki yang jujur dan segala kelebihannya terekam jelas di dalam hatinya Sayyidah Khadijah. Fa'ahassat bi'aridin gharibin, Sayyidah Khadijah mulai merasakan dalam hatinya arid. Kamu tahu arid, Pak? Arid itu sesuatu yang baru datang, sesuatu yang baru datang yang aneh dalam hatinya, yaitu perasaan jatuh cinta. Wong jatuh cinta kan opo yo atiku yo, ngono lho. Iki kok cara bahasa kita pi fa ahassat bi'aridin gharibin, ada sesuatu yang baru di dalam hatinya Khadijah yang beda dengan biasanya. Ansurati wa haqiqati dzalikal habib, perasaan baru dalam hati Sayyidah Khadijah adalah tidak lain tidak bukan tentang akhlak dan rupa daripada sosok kekasih tadi, yaitu baginda Nabi. Wa tahayyarat min amri nafsiha, Sayyidah Khadijah mulai kebingungan, kok cara tingkah arek wedok is gak kayak biasa ya. Tahayyarat itu maknanya bingung, Pak. Ngono maknanya kan? Tahayyarat min amri nafsiha, Sayyidah Khadijah mulai bingung dengan urusannya wa asbahat qaliqatan baina qalbiha wa awatifiha, hatinya mulai enggak stabil, dak dikduk, mulai cara arek wedok mulai kasmaran. Faqat rafadat bil amsil qaribil katsiri minar rijal min dzawil wajahati wal mal. Padahal Sayyidah Khadijah yang kaya raya, cantiknya tiada tara, 2/3 Mekah adalah miliknya, tidak satupun orang meminta Sayyidah Khadijah diterima oleh Khadijah.
Khadijah Pak sing njaluk ora wong gemen-gemen. Crazy Rich kabeh njaluk Khadijah. Lo Crazy Rich pada zamannya. Semua orang kaya, orang terpandang semuanya melamar Khadijah. Tapi tidak satu pun diterima oleh Khadijah. Semuanya ditolak. Karena Khadijah tidak mementingkan al-wajah, pangkat tidak. Karena Khadijah tidak mementingkan al-mal, harta juga tidak. Tidak, bukan itu semua yang dicari Khadijah. Bukan. Waradadhum khaibina mutahassirin lirafdiha talabuhumul madin. Walamma aradallahu la sa'adatal abadiyah wasyaraf wal fadla ala nisa'il bariyah tarajjaha indaha alla tufawwita hadhil fursata dhahabiyah. Karena Sayyidah Khadijah mulai, jangan sampai saya kehilangan kesempatan emas ini. Wah, kok cara wong mumpung Muhammad ini durung rabi. Ini kesempatan, bukan sembarang kesempatan. Jangan sampai saya kehilangan kesempatan emas ini. Al-fursah adz-dzahabiyah. Maka ketika itu fakhtarat li nafsiha az-zakiyil amin sayyida waladi adam ajma'in. Fa man lahat fi wajhi alamatun nubli wal jamal wa takamalat fi khisalul kamali wal jalal. Mantap sudah. Mantap sudah. Sayyidah Khadijah ingin meminta yang namanya Kanjeng Nabi. Kepingin jaluk Kanjeng Nabi, ngerabi Kanjeng Nabi. Wa famakana minna illa an arsalat ilaihi wa aradat nafsaha alaihi fa khatabat ar-rasulal a'dham wan nabiyal akram. Maka sampai perasaannya Sayyidah Khadijah yang menggebu-gebu itu menjadikan Sayyidah Khadijah tidak kuat, sampai Sayyidah Khadijah aradat nafsahu alaihi, menawarkan. Tahu menawarkan ya? Datang dengan sendirinya di hadapan baginda Nabi untuk menawarkan dirinya dinikahi oleh baginda Nabi. Aradat nafsaha alaihi. Beliaulah Sayyidah Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi. Jadi duduk Kanjeng Nabi ngelamar Khadijah. Tapi Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi. Datang dengan sendirinya. Apa kata Khadijah? Ya benal am. Ya benal am. Inni qad raghibtu fik li qarabatik wa syarafik. Wa sami manzilatika wa qadrik. Kata Sayyidah Khadijah, ya benal am. Ya benal am kok cara ngono? Hei dulurku. Karena Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu masih family. Wahai anak dari pamanku, sungguh aku betul-betul memiliki keinginan kuat untuk menikah denganmu liqorobatik, karena adanya hubungan di antara kita secara nasab, wasyarafik, dan karena kemuliaanmu. Ini kata Sayyidah Khadijah. Wasami manzilatika wa qadrik, dan juga karena kedudukanmu, akhlakmu yang luar biasa. Itu menurut satu riwayat. Khadijah datang langsung kepada Kanjeng Nabi. Tapi menurut riwayat yang lain, wa fi riwayatin anha arsalat lahu Nafisah bintu Umayyah dasisan ilaihi faqalat lahu ma yamna'uka an tatazawwaj. Tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu enggak datang langsung ke Kanjeng Nabi, tapi utusan. Kamu tahu utusan ya? Memerintahkan sahabat tercintanya. Sayyidah Khadijah itu punya sahabat namanya Nafisah bintu Umayyah. Siapa tadi namanya? Nafisah bintu Umayyah. Ini sahabatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah memerintahkan Nafisah untuk datang kepada Nabi. Aku tertarik ambil arek iku. Tapi aku lek merono dewi gak wani aku. Wah. Lho ki tenanan, Pak. Dan menurut riwayat yang paling pantas, paling layak, seorang Sayyidah Khadijah petinggi Arab kala itu, tidak mungkin Sayyidah Khadijah datang sendiri. Riwayat kedua ini yang paling masyhur. Sayyidah Khadijah memerintahkan sahabatnya yaitu Nafisah untuk datang kepada Nabi. Tapi yo gak langsung muni, Pak. Gak langsung kancaku kepingin ambil awakmu, gak ngono. Ono basa-basi nang arek wedok ya. Mayam na'uka anta tazawwaj. Kata Nafisah kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, apa yang membuatmu tidak segera menikah? Wahai Muhammad, mayam na'uka anta tazawwaj. Apa yang menghalangimu untuk tidak segera menikah? Kata Nafisah bintu Umayyah kepada Kanjeng Nabi. Maka ketika itu Kanjeng Nabi mengatakan, ma fi yadayya syai'un. Kata Nabi, aku tidak segera menikah karena ma fi yadayya syai'un. Aku tidak memiliki apa-apa. Kanjeng Nabi itu yatim, tidak punya apa-apa, miskin, tidak punya apa-apa. Memang secara nasab tinggi, Pak, tapi Nabi nggak punya apa-apa. Maka kata Nabi kepada Nafisah, aku tidak menikah karena ma fi yadayya syai'un. Aku iki gak duwe apa-apa. Faqalat lahu fa in kufita wa du'ita ilal mali wal jamali wal kafa'ah. Akhirnya Sayyidah Nafisah mulai dapat ruang di situ. Oh, rupanya mergo gak duwe. Kata Sayyidah Nafisah, seumpama gayanya seumpama, padahal kita nanan hasilnya. Fa in kufita, seandainya ada sosok wanita yang siap mencukupimu secara harta, secara kedudukan, secara segala-galanya.
Andai kata ada wanita yang dengan sukarela menerima kamu dengan segala kekuranganmu, bagaimana kamu? Itu kata Nafisah. Maka Kanjeng Nabi tanya, waman, siapa dia yang mau seperti itu? Arep wedok pinggir ndi yang mau dengan laki-laki seperti saya yang tidak punya apa-apa? Arep wedok endi pengin ro aku. Maka kata Nafisah, qalat lahu Khadijah. Kata Nafisah, ada wanita itu. Wanita itu adalah kawan saya, sahabat saya, bernama Khadijah bintu Khuwailid. Faradiyah. Maka Nabi meridhoi, sepakat dengan tawaran Nafisah itu. Maka sebelum saya lanjutkan, satu Pak, kamu kalau ngaji fikih mbak-mbak ini, cewek itu tidak selalu harus menunggu dipinang sama laki-laki. Tapi kadangkala ada anjuran cewek itu menawarkan diri meminang laki-laki. Kita kandani Pak. Apa mau? Tidak selalu cewek itu harus menunggu dipinang laki-laki. Tapi kadangkala justru secara fikih, kamu kalau ngaji fikih, cewek itu disunnahkan untuk tu'arridho nafsaha lirrajul, menawarkan dirinya apa yo? Cara ngono ngelamar diri lah, menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki. Kapan? Lisolahi. Karena kesalehan daripada laki-laki itu. Mbak-mbak misalnya duwe kanca lanang, hafal Quran. Wah. Misalnya wae hafal Quran, ganteng, Bu Enteni kan gak kira njaluk ya. Lek Bu Enteni gak kira njaluk paranono nang omahe. Utawa ceten wae ceten. Mas ngapunten. Nah. Gak cara bahasa sing Khadijah ngene kuwi. Sampeyan apa kok gak rabi-rabi? Bahasane ngono kuwi. Tiru bahasane Nafisah ke lho. Mayamna'uka anta tazawwaj. Sampeyan apa Mas kok gak rabi-rabi? Kok cara kok jawabane dhek, aku gak duwe apa-apa lho, Mbak. Aku gak duwe apa-apa, duit gak duwe, kerjaan gak jelas. Aku mau bocah santri sing biyen ngaji saiki mek hafal Quran. Oleh ngono ana Mbak sing siap, Mbak. Wah, gayae ngono gayae. Ana Mbak sing siap, Mbak. Masih yo mek bondo hafal Quran tok wis beres wis dilakoni bareng-bareng. Sopo Mbak? Aku. Lah ngono lho. Hah? Lho, sampeyan ngaji fikih ngono Mbak, lek percaya. Sampeyan delok ngaji fikih. Dalam fikih itu ada anjuran untuk perempuan itu apa ya? Menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki tapi bukan karena apa-apa, tapi karena solahi, karena kesalahan laki-laki. Sambil arek lanang kok ibadah sergep, bayangi tangkep empeng mondok sergep sak piturute. Tawarkan diri Anda, ini fursah dhahabiyah. Ini adalah kesempatan emas sebelum kamu kehilang. Wah, kok delok Adi, Masya Allah Mas Adi. Biar uripe nang dalan, saiki hali ngaji ngono gak tau prei. Wah. Ini mbak-mbak mumpung durung kailangan lah, dak ditawarkan dirinya itu. Lho kita tenanan Pak. Jadi cara ngono ini Mbak, sampean ora usah gengsi. Enggak usah gengsi. Hari ini kan banyak toh Pak, cewek-cewek yang gengsi. Sakjane ngono sir. Aku jane tertarik karo koncoku sing iki. Bocahe mondok sergep, hafal Quran utawa iso ngaji. Ngajine sergep sak piturute. Tapi kabeh ngomong, "Gak, wong wedok iku dijaluk, gak njaluk." Jare sapa? Hah? Kata siapa perempuan itu diminta bukan meminta? Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, ibu dari semua orang yang beriman. Itu bukan diminta tapi meminta. Maka kalau kamu menemukan kesempatan emas seperti Sayyidah Khadijah, segera minta laki-laki itu sebelum kehilang. Sing pinggir pun digoses delok dhewe arek sing pantes sing ndi lho. Hah? Gak aru aku. Nek gak ada sing pantes ya sedalek ana sing pantes. Hah? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faradiyah lah pun waqad alhamallahu nabiyana. Lanjut setelah syair. Waqad alhamallahu nabiyana al-muwafaqah fakanat khutwatan mubarakah muwafaqah fasyawara a'mamahul kiram wa ayyadu ala dzalikal kalam. Nabi diilhamkan oleh Allah untuk menerima tawaran Khadijah menikah dengannya. Dan ketika itu Nabi langsung bermusyawarah dengan paman-pamannya karena Nabi yatim Pak, tidak punya bapak. Nabi nggak punya bapak, nggak punya sosok yang bisa diajak bermusyawarah. Maka Nabi bermusyawarah dengan paman-pamannya. Ada Hamzah, ada Abu Thalib dan lain-lain. Nabi bermusyawarah dengan paman-pamannya. Maka pamannya semuanya ayyaduhu ala dzalikal kalam. Bagus Muhammad. Itu wanita mulia dari kalangan mulia. Fataqaddama Hamzah. Maka yang maju pertama sendiri adalah Asadullah. Asadullah itu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Nabi itu punya paman namanya Hamzah. Yang maju pertama kali paling depan, sing paling ngedel. Oke Muhammad, tak paranane aku. Wah, cara ngono. Sayyidina Hamzah. Fakallama ammaha wa qila abaha. Tapi wasahih anna Aba Khuwailid qad mata qabla harbil fijar.
Akhirnya Sayyidina Hamzah yang pertama kali maju, ayo sudah budal. Sayyidina Hamzah yang langsung ngomong kepada pamannya Sayyidah Khadijah, gak ngomong kepada bapaknya, karena menurut riwayat yang masyhur Khadijah itu sudah meninggal bapaknya pada saat perang Harbil Fijar, bahkan sebelum itu gak ada bapaknya. Jadi Sayyidina Hamzah mendatangi pamannya Sayyidah Khadijah. Fakana huwa lisana halihimul mutakallimul khatib. Thumma hadara ru'asa'u Quraisyin yataqaddamuhum Abu Thalib fakana huwa lisana halihimul mutakallimul khatib. Maka yang di depan, yang paling sepuh pamannya Kanjeng Nabi itu namanya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Abu Thalib berkata kepada keluarganya Sayyidah Khadijah, alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismaila wa di'di ma'at wa unsuri mudhar wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana al-hukama 'alan nas thumma ibn akhi hadza Muhammad bin Abdullah la yuzanu bihi rajulun illa rajaha bih. Abu Thalib langsung Pak khutbah dawa, setelah khutbah dawa ngomong, wahai para orang-orang terhormat yang hadir di sini, sungguh anak laki-laki dari saudara laki-lakiku bernama Muhammad bin Abdullah. Ini adalah sosok laki-laki yang la yuzanu bi rajulun illa rajahabi. Ini adalah seorang laki-laki yang andai kata ditimbang dengan laki-laki manapun dia pasti akan unggul. Rajulun la yuzanu bihi illa rajaha. Tidak ada satupun laki-laki yang ditimbang dengan Nabi kecuali Nabi akan unggul dengan laki-laki manapun. Kata Abu Thalib, kok cara bahasa lamaran kan kudu gagah Pak ya. Nyuwun ngapunten. Kula mriki niki beto lari. Lari niki kok cara jenengan tandingaken kali sinten mawon mboten mundur blas. Wah, ngono lho, Pak. Lah mosok teko nglamar gak gagah kan ya ora mungkin. Abu Thalib jaluk ya gagah ngono kuwi, Pak. Fa in kana fil malikil fa innal mala dhillun zail. Kata Abu Thalib, kalau memang soal harta Muhammad tidak punya, maka sungguh harta itu adalah kenikmatan yang sementara. Memang anak ini tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tapi sungguh kekayaan itu adalah sesuatu yang sementara. Wa amrun ha'il wa Muhammadun qad araftum qarabatah wa qad khadaba Khadijata binta Khuwailid wa badzala laha minas sadaqi ma ajiluhu wa ajilu min mali kada. Kata Sayyidina Abu Thalib, ponaanku Muhammad ini bermaksud untuk melamar Khadijah putri daripada Khuwailid. Thumma waqama Waraqa bin Naufal faqala alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakartu ila akhirih. Kemudian ngomong, wa antum ahli dzalika la tunkirul ashira fadlakum wa la yaruddu ahadun minan nasi fakhrakum wa qad raghibna fil ittisali bihablikum. Wis, perwakilan dari Kanjeng Nabi sudah berdiri. Sekarang perwakilan dari Sayyidah Khadijah, yaitu Waraqa bin Naufal. Waraqa bin Naufal itu pamannya Sayyidah Khadijah. Berdiri mengatakan bahwa kami sungguh sangat senang dengan hubungan yang akan disambungkan ini. Fashhadu alayya bi anni ya ma'syara Quraisyin bi anni qad zawwajtu Khadijah binta Khuwailid min Muhammad bin Abdullah ala 400 dinarin. Saksikan semuanya wahai para Quraisy bahwa aku paman daripada Khadijah bintu Khuwailid telah mengawinkan keponakanku Khadijah bintu Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dinar. Kamu tahu 400 dinar itu berapa, Pak? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar itu 4,25 gram, itu 1 dinar. Kalau 4 dikali 4 dikali 400 berarti berapa? Berapa? 1.600. Itu baru 4-nya. 25. Harinya Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Khadijah. Bayangnya jajal. Nang di saiki wong mas kawine 1,5 kilo. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin 1,5 kilo emas. Wah, kan gagah, Pak. Lek sak gram setengah wis ora gagah blas. Kanjeng Nabi mari 400 dinar, kurang lebih 1.700 gram. 1,7 kilogram emas. Hampir 2 kilogram. Cara emas itu kayak ditenteng ini kira-kira. Lah ya apa, Pak? Gak ono zaman saya kita, lah ono gak ono. Ini orang mulia dengan orang mulia ini, Pak.
Tsumma sakata faqala Abu Thalib qad ahbabtu ayyashaka ammuha faqala ammuha ishhadu ya ma'syara Quraisy anni qad angkahtu Muhammad bin Abdillah Khadijah bintu Khuwailid. Pun saya lanjutkan. Wa qad jaa fi sirat Ibnu Hisham annahu alaihi salatu wassalam alaihi afdal Sayyidah Khadijah itu dinikahi Nabi, mas kawinnya 20 onta. 20 onta muda. Onta muda itu kalau harganya misalkan 50 atau 100 lah, 100 juta misalkan. Satu itu. Kalau 200 berarti berapa? Kalau 20 berarti berapa? Kalau 20 berarti berapa? 2M. Itu mas kawinnya Kanjeng Nabi menurut sirahnya Ibnu Hisham. Wakila ithna asyara auqiyah min zahabin wa nisfa auqiyah. Ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu mas kawinnya dengan Sayyidah Khadijah 12,5 auqiyah. 12,5 auqiyah emas. Satu auqiyah itu 119 gram. Satu auqiyah itu 119 gram. Itu mas kawinnya Kanjeng Nabi 12 auqiyah. Kurang lebih totalnya itu 1,5 kg. Bayangin saja. Iku riwayat-riwayat mas kawin Kanjeng Nabi itu. Kemudian dilanjutkan wa kullu hadza la yu'aridu ma jaa fi khutbati Waraqah bin Naufal min anna sadaqa 400 dinarin id yubqinul jam'u bainahuma bi taqwimits saman bidzalik au anna ahadal asya'i mahrun wal akhar hadiyatun min ammihi Abi Thalib. Sebenarnya sing ndi Gus? Jarene mau 400 dinar. Marono jarene 20 unta. Marono jarene 12,5 auqiyah. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Karena mungkin yang satu mahar dari Nabi, yang satu hadiah dari Abu Thalib, yang satu hadiah dari pamannya. Dari sebanyak itu mahar yang diberikan Kanjeng Nabi untuk pernikahannya Sayyidah Khadijah. Seorang anak zaman saiki. Tidak ada, Pak. Iku suwangar banyak. Wes, setelah itu waqat ndiki mau. Walamma tazawwajat Khadijatu Sayyidah waladi Adnan, halaman 17. Wa kana qad tazawwaja qablahu rajulan wa huma Hindun Abu Halah ibnu Zarah min Bani Adi wa Atik bin Aid bin Mahzum al-Qurashi. Gus katanya Sayyidah Khadijah itu pas menikah sama Nabi janda, benar janda. Bahkan bukan hanya janda, sudah menikah 2 kali. Sayyidah Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah dua kali. Yang pertama, Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Hindun. Siapa namanya? Hindun. Lebih terkenal dengan nama Abu Halah. Abu Halah. Abu Halah itu karena Hindun dengan Sayyidah Khadijah itu punya anak namanya Halah. Kamu nanti kalau baca sejarah ada Halah, Halah bintu Hindun. Itu anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya, yaitu Hindun bintu Halah. Hindun Abu Halah. Hindun yang pertama, yang kedua Atik bin Aid bin Mahzum al-Qurashi. Yang kedua suaminya Sayyidah Khadijah itu namanya Atik. Dua laki-laki. Kemudian dilanjutkan Sayyidah Khadijah itu apakah punya anak? Punya. Waqila inna Hindan hadhihi aslamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Waqad kana indaha minadz dzurriyyah min ghairi khairil bariyah Abdu Manaf wa Hindun wa huma min zauji Atik. Sayyidah Khadijah itu punya keturunan dari selain Kanjeng Nabi. Dari suaminya yang namanya Atik punya anak namanya Abdu Manaf sama anak namanya Hindun. Anaknya banyak Sayyidah Khadijah itu. Pun saya lanjutkan pada intinya waqad kana laha radhiyallahu anha mawaqif ma'a zawjiha mashkurah fala tudhkaru qissatul wahyi wal bi'tsah illa wa hiya ma'aha madhkurah. Halaman 19. Sayyidah Khadijah itu betul-betul memiliki posisi yang luar biasa di sampingnya Kanjeng Nabi. Kamu kalau ingin tahu posisinya Sayyidah Khadijah di samping Kanjeng Nabi seperti apa? Kanjeng Nabi itu setiap menerima wahyu tidak lain tidak bukan selalu ada Sayyidah Khadijah di sampingnya. Setidaknya kalau tidak di sampingnya selalu Sayyidah Khadijah yang menenangkannya. Fa'lam anna awwala ma budi'a Rasulullah minan nubuwah allati tafaddala biha alaihi maulah annahu kana la yamurru bi syajaratin wala hajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Perlu kamu ketahui kisah-kisah permulaan ketika Nabi hendak diangkat jadi Rasul, jadi Nabi. Tidak satu pun pohon, tidak satu pun batu dilewati oleh Rasulullah kecuali semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apa mau? Ora enek wit-witan, ora enek watu diliwati Kanjeng Nabi kejaba ngucap assalamu alayka ya Rasulullah. Watu.
wit-witan, batu pohon itu la yamurru bi syajaratin wala hajarin illa qal assalamu alayka ya Rasulullah. Itu adalah irhasat. Irhasat itu apa, Gus? Irhasat itu mukjizat tapi sebelum jadi nabi. Kamu harus tahu, Pak. Kalau kamu dengar istilah irhas itu apa? Irhas itu mukjizat tapi sebelum diangkat jadi nabi. Itu namanya irhas. Kalau sudah jadi nabi namanya mukjizat. Ya Allah, fakana la yara ru'yan fi naumihi illa wa kanat la mahalata waqi'ah wa habbaballahu ilaihil khalwah. Ini mulai cerita Kanjeng Nabi ketika mau ke Gua Hira. Kanjeng Nabi itu punya satu hobi. Hobinya Kanjeng Nabi itu khalwah, menyendiri. Nabi itu kok cara arek saiki ngono introvert, ndak pernah Pak, ndak pernah gumbul-gumbul wong, jarang. Nabi itu habbaballahu ilaihil khalwah. Oleh Allah Ta'ala hatinya dijadikan suka dengan yang namanya khalwah. Lam yakun syai'un ahabba ilaihi min ayyakhluwa wahda. Tidak ada yang lebih disukai Nabi kecuali Nabi suka menyendiri sendiri dalam satu ruangan. Nabi itu seneng dewe, Pak. Tidak suka keramaian, suka menyendiri Nabi itu. Fakana yujawiru min kulli sanatin syahron fi khirain. Maka Nabi itu setiap dalam 1 tahun 1 bulan pasti berkunjung ke Gua Hira. Pasti, sejak sebelum jadi Nabi. Pasti menyendiri di Gua Hira, pasti menyendiri di Gua Hira. Mustaghilan bil ibadah wat tafakkur fi malakutil ardi was sama. Sibuk ibadah di situ. Wa kana idza kharaja ila Hira tatakaffalu Khadijah bi kulli hajati wa tuhaqqiqu lahu kafata raghabati wa tuhayyi'u lahu at-ta'ama wasyarab wa tusayyiru lahu ma tastati'u minal asbab. Masya Allah, Kanjeng Nabi itu setiap mau berangkat ke Gua Hira, Pak, perjalanan dari dalamnya Kanjeng Nabi ke Gua Hira itu jauh. Dan Kanjeng Nabi kalau sudah ada di Gua Hira tidak akan ada satupun kesempatan Nabi bisa makan dari jalan manapun. Maka Nabi harus membawa bekal yang begitu banyak. Siapa yang menyiapkan bekalnya? Beliau adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah itu kalau Kanjeng Nabi mau berangkat ke Gua Hira semuanya dipersiapkan, Pak. Makanannya, bekalnya, semuanya dipersiapkan. Supaya apa? Fayangqati uli maksudi, agar Kanjeng Nabi hanya fokus dengan apa yang dituju, beribadah di Gua Hira, tidak mikir apapun. Kok cara bahasa gampangnya pun, Mas, sampean kok tutuk Gua Hira kari ibadai, kari longgone, kari siloi, ora usah mikir apa-apa. Kabeh sing nyapi aku, kabeh sing nyepakno aku. Itu Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Faida talat ghaibatuhu 'alaiha tarakat kullama ladaiha wa kharajat tatalammasuhu fi makani allati ta'awwada dhahaba ilaihi. Kamu kalau kepingin tahu sebetapa perhatiannya Sayyidah Khadijah kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ada waktunya, Pak. Biasanya Kanjeng Nabi itu di Gua Hira sekian waktu, misalkan 2 jam, 3 jam, 5 jam. Satu ketika Kanjeng Nabi itu di Gua Hira enggak pulang-pulang, Pak. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya 3 jam, 4 jam, 5 jam pulang, ini belum pulang. Maka Sayyidah Khadijah di rumah penuh dengan rasa khawatir, ya Allah, kemana suamiku? Kok sampai jam sekian tidak pulang? Maka Sayyidah Khadijah saking peduli dan perhatiannya dijemput Nabi itu ke Gua Hira. Untuk dipastikan di tempat Nabi biasanya bertempat di tempat itu, dicek bagaimana kondisi suaminya. Dan ternyata ketika didatangi Nabi pada saat itu hatta idza ra'adhu mustahrikan fi wahdati. Nabi baik-baik saja, cuma Nabi sedang beribadah menyendiri, tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggunya. Roja'at walam tukallimhu li alla taqta'ahu an khalwati. Kilek mbak-mbak kadung marani ada-ada teko omah nang nggone guwa. Kanjeng Nabi ne sila, Pak. Wis gak ndelok apa-apa blas. Maka Sayyidah Khadijah melihat suaminya dalam kondisi itu, Sayyidah Khadijah tidak sedikit pun menyentuh atau berbicara kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dibiarkan hanya untuk memastikan kondisi suaminya baik-baik saja. Sayyidah Khadijah pulang kembali tanpa sedikit pun membawa apa-apa, tanpa sedikit pun ngomong apa-apa dengan suaminya. Yang penting suami saya baik-baik. Itu Sayyidah Khadijah alaihas salatu wassalam. Kemudian wa tabqa muntadhiran mau'ida audati li ta'mala jahidatan ala izalati wahsyati wa idkhalis sururi ila qalbi was sa'ada ila nafsi. Sayyidah Khadijah menunggu di rumahnya. Menunggu apa? Menunggu agar Nabi ketika nanti pulang ada kegunda-gulanaan yang perlu dihibur, Sayyidah Khadijah yang akan menghibur Nabi. Walaqad kanat Khadijah shadiqatal firasah shaibatan nadrah. Sayyidah Khadijah itu punya Pak. Punya firasah. Kamu tahu firasah enggak? Firasah itu firasat. Firasat yang kuat. Sayyidah Khadijah itu wanita yang firasatnya kuat.
firasatnya kuat, yang akhirnya satu ketika di situ dikatakan wa marratil ayyamu ala hadzal nidham fama akmalal arba'ina ala tamam hatta ja'al yaumul ladzi hayya'athul qudratur rabbaniyah li iblaghihi risalatis samawiyah wa huwa fi wahdatihi ta'abbudiyah ba'da an mahadat min qablul asbab fatafattahat lidzalikal abwab fa'atahu fi dzalikal maqam wa fil yaqdah la fil manam rasulul malikil alam. Sampai satu ketika Kanjeng Nabi di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril berkata kepada Nabi, Iqra, baca. Iki Kanjeng Nabi durung tahu kepethuk Pak karo sing jenenge Jibril. Kanjeng Nabi ndredeki pol-polan Pak ketemu malaikat Jibril, gak tahu soalnya. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Walastu min jumlatil qurra, aku bukan golongan orang-orang yang bisa membaca. Fa akhadhahu fa ghattahu wa ma tarakahu hatta balagha ghayatal juhdi wal iya. Sampai karo malaikat Jibril kan Nabi dicekel Pak. Iqra, kan Nabi tambah ndredeg. Sampai kan Nabi ada pada ghayatal juhdi wal iya. Ada pada puncaknya rasa takut, rasa corok keringet itu jagung-jagung Pak, drodos Kanjeng Nabi, takut betul ketika itu diomongi kedua kalinya sampai ketiga kalinya. Wa fi tsalitsati qala lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ketiga kalinya Pak. Wes seperti itu faraja'a Rasulullah ila zaujatihi ba'da an syahida masyhada karamati wa fuaduhu yarjufu min hauli ma ra'ah. Kanjeng Nabi pulang dalam kondisi ndredeg Pak, pulang ke istrinya. Kanjeng Nabi dalam kondisi hatinya yarjuf. Kamu tahu yarjuf? Ndredeg ra karuan. Dak 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 dak. Kowe lek pas wedi ngono ya, itu jantung kan pompanya tidak normal Pak. Biasanya 10 detik pisan, 1 detik pisan iku gak. Sepersekian detik wis dak 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 dak. Itu Kanjeng Nabi pulang dalam kondisi itu. Pulang kepada Sayyidah Khadijah menceritakan apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia alami. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan waqala zammiluni kemulono aku, selimuti aku. Kanjeng Nabi ki adem panas Pak, bingung didatangi oleh malaikat Jibril itu. Fazammalathu falamma dhahaba anhu rau'u wa haddatsaha qala laha laqad khasyitu ala nafsi. Ketika Kanjeng Nabi sudah sedikit agak tenang, Kanjeng Nabi cerita kepada Sayyidah Khadijah apa-apa yang dialami, dan Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir atas diriku. Aku kok khawatir ya nang awakku ya. Sungguh saya sangat khawatir kepada diriku, kata Nabi. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah menenangkan suaminya, kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Tidak mungkin wahai suamiku, tidak mungkin Allah membiarkanmu, menelantarkanmu sampai kapanpun selamanya, tidak mungkin. Itu support daripada Sayyidah Khadijah kepada suaminya. Wa innallaha sayaktubu laka izzan wa majdan wa su'dadan. Dan sungguh Allah akan betul-betul mewujudkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan untukmu di masa yang akan datang. Bayangin jajan, suami dalam kondisi yang paling buruk disupport oleh istrinya dengan betul-betul Pak. Pun mboten usah khawatir Mas, insya Allah panjenengan bakal sukses, bakal nemu keenaan, bakal nemu kemenangan. Itu kata Sayyidah Khadijah. Farahimaka mausulah wa yaduka lidayfika mabdhulah tahmilul kul wa taksibul ma'dum wa takrid daif wa tu'inu ala nawaibil haqqi kulla maklum. Sayyidah Khadijah itu Masya Allah, semua yang ada pada perjuangan Nabi tidak ada satupun yang diperjuangkan Nabi kecuali semuanya itu berdasarkan support dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu support tenaga, support harta, support segala-galanya. Sayyidah Khadijah yang 2/3 itu, 2/3 apa namanya itu? Ya Allah, 2/3 Mekah milik Sayyidah Khadijah. Itu semuanya diberikan untuk dakwahnya Kanjeng Nabi. Gak ono sing gak. Semuanya diberikan. Sampai dikatakan di situ tsumman talaqat bi ila Waraqah bin Naufal wa akhbaratu bit-tafsil. Faqala li sayyidina Muhammad hadithni bifamika ayyuhas sayyidun nabil. Akhirnya Sayyidah Khadijah besoknya cerita kepada Waraqah bin Naufal, pamannya yang pendeta itu, apa-apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Kanjeng Nabi, kamu langsung cerita kepadaku.
wahai sosok mulia, kamu saja yang langsung cerita kepada. Maka ketika itu Kanjeng Nabi menceritakan apa-apa yang diceritakan, dan Waraqah bin Naufal faham hadza wallah annamusul jalil. Demi Allah, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Alladzi kana yanzilu ala Musa rasuli Bani Israel, yang juga turun kepada Nabi Musa, rasulnya Bani Israel. Ya laitani akunu hadira wa muayyidan li da'watika nasira. Kata Waraqah bin Naufal, andai aku masih hidup di mana kamu mengalami dakwahmu kesulitan, aku akan siap menolongmu dan membantumu Muhammad. Itu kata Waraqah bin Naufal, pamannya Nabi. Maka ketika itu, wa fi riwayatin anna sayyidah Khadijah qalat li Rasulillah fi awwali amri idza jaa sahibuka bil wahyi fa akhbirni bi khabari. Fa akhbirni bi khabari. Ketika Kanjeng Nabi itu bercerita mendapatkan wahyu seperti itu, Kanjeng Nabi itu diomongi, ada riwayat ini Pak, Kanjeng Nabi itu diomongi sama Sayyidah Khadijah, wahai suamiku, besok-besok kamu kalau didatangi lagi oleh malaikat Jibril itu, katakan kepadaku, ceritakan kepadaku. Untuk apa? Ketika cara cerita ini Pak, Sayyidah Khadijah itu ingin tahu betul apakah ini betul-betul malaikat Jibril atau bukan. Akhirnya satu ketika Kanjeng Nabi itu ngomong kepada Sayyidah Khadijah, ijlis ala syikki al-aiman fajalasa faqalat syikki al-aiman fajalasa faqalat syikki al-aiman fajalasa faqalat. Ngomong kepada Sayyidah Khadijah, ijlis ala syikki al-aiman fajalasa faqalat. Ini betul-betul Jibril. Wa kanat taf'alu dzalika ihtiyatan lidiniha. Itu bentuk kehati-hatiannya seorang ya Allah, seorang Sayyidah Khadijah. Kemudian ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, iki kok akeh temen yo kita yo. Kak, aku cepet Pak, aman. Ini. Wa qad ikhtassallahu, langsung. Ini keistimewaannya Sayyidah Khadijah, halaman 28. Wa qad ikhtassallahu hadhil jauharatal masunah wad durratal maknuna bimazaya adida wa khisalin hamidah. Sayyidah Khadijah memiliki banyak sekali keistimewaan dari Nabi yang tidak dimiliki oleh lain-lain. Apa itu? Pertama, faminha annaha hiyallati talabathu. Salah satu keistimewaannya Sayyidah Khadijah adalah Khadijah yang meminta dengan sendirinya kepada Nabi untuk menikahinya. Istimewa Pak, orang enek wong wani njaluk Kanjeng Nabi. Lek gak Sayyidah Khadijah gak wani, semuanya diminta Nabi. Satu-satunya yang meminta Nabi itu adalah Sayyidah Khadijah. Wa annaha awwalum ra'atin yatazawwajuha. Dan Nabi, wanita yang pertama yang dinikahi oleh Nabi adalah seorang Khadijah. Keistimewaannya Khadijah, yang pertama, Nabi tidak meminta Khadijah, melainkan Nabi diminta oleh Khadijah. Satu. Yang kedua, keistimewaannya Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi. Wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi, wa asyat ma'ahu baqiyata umriha wa lam yatazawwaj bi ghairiha. Keistimewaan yang ketiga, Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi yang hidup sampai wafat dan Nabi tidak poligami. Nabi tidak pernah mempoligami Sayyidah Khadijah. Tidak pernah. Nabi tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi itu sepanjang menikah dengan Sayyidah Khadijah dalam kurun waktu 24-25 tahun itu tidak pernah menikah lagi, hanya satu-satunya Khadijah. Padahal kehidupan Arab pada saat itu monogami ku gak usum Pak. Monogami itu gak kau ngerti monogami apa ora Pak? Jenenge mono ki ya siji. Kalau poligami itu berarti lebih dari satu. Di Arab waktu itu Pak, di Mekah khususnya, yang namanya orang nikah satu itu gak usum Pak waktu itu. Apalagi orang dengan nasab mulia. Bani Quraisy udah ada nikah satu, nikahnya banyak-banyak. Tapi Kanjeng Nabi menikah dengan Khadijah yang usianya 15 tahun lebih tua. Tidak pernah menikah dengan wanita manapun sampai Sayyidah Khadijah itu wafat. Apa itu Pak? Itu menunjukkan berarti Khadijah memiliki posisi yang begitu luar biasa dalam hatinya Kanjeng. Kok cara gampang-gampangan gini Pak? Kanjeng Nabi ku Pak gelem rabit oleh arek wedok ayu perawan wakeh. Kan Khadijah sepuh ya, sudah tua. Cari perempuan yang masih muda-muda, yang masih cantik jelita, yang muda-muda.
Tapi tidak ada Nabi punya keinginan seperti itu, tidak ada. Kanjeng Nabi tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah mati, sampai Sayyidah Khadijah wafat meninggal. Karena apa? Betul-betul itu menunjukkan bahwa kanjeng Nabi memiliki posisi yang luar biasa dalam hati beliau, seorang Khadijah istri satu-satunya yang tidak pernah diduakan. Begitu karo liyane, Pak. Wah, yo ora siji, loro, telu, papat. Itu yang lainnya. Hanya satu-satunya Sayyidah Khadijah yang tidak dipoligami. Yang keempat, keistimewaannya hatta matat ba'da an ra'a khalisa birriha wa dafanaha bi Makkah wa nazala huwa bi nafsihi fi qabriha. Keistimewaan yang keempat, tatkala Khadijah meninggal, Khadijah satu-satunya wanita dari istri Nabi yang turun langsung ke dalam kubur untuk menurunkan jenazahnya. Istrinya Nabi sebanyak itu, Pak, tidak ada satupun yang Nabi menurunkan secara langsung dalam kuburnya, tidak ada. Yang langsung diturunkan oleh Nabi satu-satunya adalah Sayyidah Khadijatil Kubra. Itu sosok istimewa. Waqad asyarathu arba'an wa ishrina sanatan ahsana ishratin wa rafaqatu afdala rufqatin. Kanjeng Nabi hidup bersama dengan Sayyidah Khadijah itu kurang lebih 24 tahun, 25 tahun. Pokok segitulah. 24-25 tahun. Apa keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi? Sayyidah Khadijah lagi keistimewaannya adalah wa min khasa'isiha annaha awwalu man amana bihi minan nisa'i war rijal. Awwalu man amana bihi minan nisa'i war rijal. Tidak ada satupun orang beriman sebelum Khadijah. Tidak ada satupun orang percaya dengan Muhammad sebelum Khadijah, tidak ada. Tidak ada satupun orang Islam percaya dengan Muhammad sebelum Khadijah, tidak ada. Abu Bakar durung Islam, Khadijah Islam. Semuanya belum iman, yang pertama kali iman adalah Khadijah. Maka Khadijah awwalu man amana minan nisa'i war rijal. Orang pertama kali yang menerima iman dengan kanjeng Nabi itu adalah Khadijah. Fasaddaqathu wa azarathu wa a'anathu wa thabbatathu wa khaffafallahu bisababi imaniha an nabiyyi kullahammin wa farraja anhu ma asabahu fid da'wati min ta'abin wa nakadin wa ghammin fakana la yasma'u syai'an min zumratil ilhad min takdzibin wa juhudin wa inadin wa yarji'u ila Khadijah illa wa yajidu indaha kulla huda wasidat fatuhawwinu alaihi razaya wa tuwasiyahu. Sayyidah Khadijah tidak pernah membiarkan Nabi dihina, dicaci maki sendirian, tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan saya membaca satu cerita bahwa golongan Bani Hashim itu pernah diboikot, Pak. Diboikot, diblokade. Diblokade, ditinggalkan di Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib itu kayak jurang, lembah. Jadi Bani Hashim, Bani Muthalib itu sama orang-orang Mekah, sama orang-orang Quraisy itu diberikan perjanjian pemboikotan untuk tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Gak oleh rabi karo Bani Hashim, tidak boleh menikah dengan Bani Hashim, tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim, tidak boleh memberi makanan kepada Bani Hashim, tidak boleh. Bani Hashim biar mati kelaparan di Syi'ib Abu Thalib sampai mereka mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Itu diboikot, Pak. Bayangkan, Bani Hashim termasuk kanjeng Nabi hidup seperti itu sulitnya. Khadijah orang kaya raya ikut hidup sengsara gara-gara beliau menjadi istri daripada kanjeng, dan Khadijah ridho dengan itu, tidak ada masalah. Meskipun Khadijah yang kekayaannya 2/3 Mekah menjadi kepemilikannya, rela hidup sederhana, bahkan hidup sengsara semata-mata untuk menemani suaminya berdakwah. Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Waqad sabata annaha radhiyallahu anha sallat ma'ahu alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa min khasa'isi alaihi rahmatu wal ikram. Halaman 31. Anna afdalu nisa'il Mustafa bit tamam. Kama ja'a fil hadithi an sayyidil anam. Annahu qal sayyidatu nisa'il alamin Maryam thumma Fatimah thumma Khadijah. Wa fi riwayatin sahihatin sabitah la yashukku fiha thnan annahu qal khairu nisa'ihim Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Pokoknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang perempuan terbaik itu adalah Sayyidah Khadijah banyak, Pak. Banyak. Lah ini yang paling penting juga.
Wa min khasa'isya syarifah wa manaqibiyal munifa anna kulla auladihi alaihi salamu minha illa sayyidana Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi itu punya banyak anak. Tujuh kalau tidak salah 7. Semua anaknya Kanjeng Nabi itu dilahirkan dari istri namanya Khadijah. Tidak ada dari yang lain kecuali satu, Ibrahim. Kanjeng Nabi punya putra namanya Ibrahim, itu dilahirkan dari istrinya namanya Maria Al-Qibtiyah. Selebihnya semua anaknya Kanjeng Nabi itu dilahirkan dari Khadijah. Siapa saja anaknya Khadijah dengan Kanjeng Nabi? Pertama namanya Qasim, Sayyid Qasim. Yang kedua namanya Sayyid Abdullah. Yang ketiga namanya Sayyidah Zainab. Yang keempat namanya Sayyidah Ruqayyah. Yang kelima namanya Sayyidah Ummu Kulthum. Wes apal? Siapa saja? Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Qasim, Abdullah. Ora cerdas ya, Mbah. Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Lah anaknya Kanjeng Nabi yang 2 terakhir tadi, Ruqayyah sama Ummu Kulthum, itu sempat dinikahi waqad kana tahta waladai Abi Lahab, sempat dinikahi sama anaknya Abu Lahab. Jadi Kanjeng Nabi itu sempat besanan sama Abu Lahab. Kowe percaya gak percaya? Kowe kan rata ngerti cerita ini. Wong kuwi rapati sir model ceritain Kanjeng Nabi. Diceritani Kanjeng Nabi. Opo widul model lho. Kanjeng Nabi itu 2 putrinya yang terakhir, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum, itu sempat menjadi menantunya Abu Jahal. Itu menikah dengan anaknya Abu Jahal namanya Utsbah dan Utaibah. Namanya siapa? Utsbah dan Utaibah. Siji jenenge Utbah, siji jenenge Utaibah. Itu jadi menantunya Nabi, nikah sama putrinya Nabi namanya Ruqayyah, yang satu Ummu Kulthum. Cuma falamma nazalat tabbat syada Abi Lahab ghadiba abuhuma asyaddal ghadab. Cuma ketika turun ayat yang menjelek-jelekan Abu Lahab, tabbat syada Abi Lahab wa tab. Besane wae, Pak. Abu Lahab ngamuk-ngamuk. Iki besan macam apa ini? Besannya sendiri diturunkan ayat Al-Qur'an seperti itu. Akhirnya oleh karena itu Abu Lahab ngomong kepada 2 anaknya, roksi min ro'sikuma haramun illam tufariqa ibnatai Muhammad sahibi hadzal kalam yaksidu bidzalik idaahu fafaraqahuma qabla dukhuli alaihima. Kok cara bahasa ngene Abu Lahab ngomong nanggone anak Utbah Utaibah. Kowe anakku loro. Kalau kamu tidak menceraikan putrinya Muhammad 2 itu, maka kamu haram kepalamu untuk kepalaku. Kok cara ngono kowe dudu anakku. Kalau kamu tidak menceraikan 2 putrinya Muhammad, maka kamu bukanlah anakku, kata Abu Jahal. Ini besan macam apa? Saya dihina-hina oleh Muhammad, tabbat syada Abi Lahab wa tab. Maka ketika itu Utsbah dan Utaibah menceraikan istrinya yang namanya Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Yang akhirnya Ruqayyah dan Ummi Kulthum itu dinikahi waqad tazawwajat Ruqayyah bi Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya Ruqayyah dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah sampai Ruqayyah itu meninggal. Ketika meninggal ganti menikah dengan saudaranya namanya Ummi Kulthum. Makanya Sayyidina Utsman itu punya julukan Dzunnurain. Apa tadi julukannya? Dzunnurain, sosok pemilik 2 cahaya. Karena 2 putri Nabi itu menjadi istrinya Sayyidina Utsman. Tapi enggak bersamaan, Pak. Kalau bersamaan enggak boleh. Menikahi 2 orang wanita satu saudara itu enggak boleh. Jadi nikah sama Ruqayyah dulu, Ruqayyah meninggal, nikah dengan Ummu Kulthum. Maka Sayyidina Utsman punya julukan apa julukan, Mbah? Dzunnurain, sosok laki-laki yang memiliki 2 cahaya. Karena 2 cahaya Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Kemudian wasadisah Fatimatul Gharra. Ada anaknya Nabi lagi yang ke-6 yang terkenal namanya Sayyidah Fatimatuz Zahra'il Batul. Dan itu adalah anak kesayangannya Sayyidah Khadijah. Jadi anak Sayyidah Khadijah piro? Siapa saja? Qasim. 1 Qasim, kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam,
6 anaknya. Satu lagi namanya Ibrahim. Ibrahim itu anaknya Nabi dari Maria Al-Qibtiyah. 7. Kowe lek rangen ora mungkin ngerti cerita ngene iki. Sebab masih pujul-pujul kuwi penting ngerti ceritanya anak Kanjeng Nabi. Kemudian walam yatazawwaj 'alaiha hatta qadat indahu nahbaha. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah menikah menduakan Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah meninggal habis masa usianya. Enggak pernah Pak, Kanjeng Nabi tidak pernah menduakan Khadijah. Tidak mungkin, tidak ada cerita itu. Kamu cari cerita dimanapun, Kanjeng Nabi tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah itu meninggal pada usianya yang kurang lebih 65 tahun. Kurang lebih usianya 65 tahun. Karena Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Nabi usia 40. Dan bersama dengan Nabi kurang lebih 25 tahun. Total usianya kurang lebih 65-64 tahun. Itu Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah itu makomnya Pak, itu ada di Ma'lah. Ada di Ma'lah itu ada satu makom di Mekah sana. Kamu besok-besok moga-moga ditakdir umroh haji. Lah iso mrono. Nanti kamu ke sana lihat di kuburan Ma'lah itu ada kuburannya Sayyidah Khadijah. Itu misah Pak. Mbak Maimun itu kuburannya juga di Ma'lah. Tapi Sayyidah Khadijah sebelah sananya. Itu dimakamkan di sana. Wa min fadhailiha anna nabiyya kana la yansa abadan widha. Wah wis. Iki bahas watake arek wedok. Kita kandhani Pak. Kanjeng Nabi itu salah satu bentuk keistimewaannya Sayyidah Khadijah. Bagaimanapun Khadijah sudah wafat, Nabi tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah. Tidak pernah bisa move on dari seorang Khadijah. Kanjeng Nabi tidak pernah move on dari Khadijah. Kok bisa Gus? Ya, Kanjeng Nabi memang seperti itu. Bahkan sampai diceritakan wa min fadhailihal marwiyah an a'immatil muhadditsin al-kibar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru min dzikriha wa yanshuru bainal jami'i thayyiba khabariha wa husna birriha. Nabi itu sering Pak, meskipun Sayyidah Khadijah sudah wafat, sering cerita, ya Allah Khadijah itu dulu begini, baiknya begini, gatine gak ukur, ngene. Sopo diceritain Sayyidah Khadijah karo Kanjeng Nabi. Semuanya. Bahkan sekalipun Khadijah sudah wafat. Wa yusni 'alaiha ahsanats sana. Dipuji tiada habisnya. Sampai-sampai satu ketika Fa'idha sami'adhu as-sayyidah Aisyah. Cewek-cewek harus nyimak ini. Fa'idha sami'adhu as-sayyidah Aisyah yatahaddatsu anha. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu pernah Pak cerita kelebihannya Sayyidah Khadijah di depan istrinya yang namanya Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi itu cerita Sayyidah Khadijah sampai panjang kehebatannya Khadijah di depannya Sayyidah Aisyah. Akhirnya gharat asyaddal ghairati minha. Sayyidah Aisyah cemburu luar biasa. Cara wajah abang Pak. Kok cara wajah langsung jadi abang. Gharat asyaddal ghairati 'alaiha. Betul-betul cemburu luar biasa karena Nabi menyebutkan keistimewaan Khadijah yang luar biasa. Padahal Khadijahnya sudah tidak ada. Sampai waqalat ma hiya illa hamra asyidqaini ajuzan kabira. Iki ojo mbok tiru. Iki khusus Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah pada saat itu, ketika Nabi memuji-muji Sayyidah Khadijah dengan luar biasa, Sayyidah Aisyah matur kepada Kanjeng Nabi, ma hiya illa hamra asyidqaini. Hamra asyidqaini artinya wadon kang abang pucukan tutuke. Ajuzan kabira. Napa lho Kanjeng Nabi? Khadijah niku mung wong wedok sing abang kene tok ae tuwek tapi. Lho iki temenan, Pak. Iki sing ngomong dudu aku, kitab lho sawangan ora percaya. Mahia illa hamra asyidqaini ajuzan kabira. Ini wajar Pak, cewek itu memang pencemburu yang luar biasa. Meskipun wanitanya sudah tidak ada, Sayyidah Khadijah sudah tidak ada, karena Nabi selalu memuji-muji Sayyidah Khadijah dengan luar biasa. Sampai Sayyidah Aisyah itu karena cemburu luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah, nopo lho jeung Nabi? Sayyidah Khadijah itu wanita yang merah sininya, merah apa ini namanya? Hamra asyidqaini, wadon kang abang pucuk tutuke. Nggih, perempuan yang merah-merah sedikit tapi ajuzatan kabira. Wanita yang sudah tua, sudah sepuh. Kula lali nom. Kok cara bahasa gampang arek saiki, napa lho Nabi jenengan cerita Khadijah terus. Oh Khadijah ku wis tuwek ae lho. Wis gak ono. Kula lho lari nom. Akhirnya ketika itu waqad awwadakallahu khairan minha syabatan saghira. Kata Sayyidah Aisyah,
Kanjeng Nabi panjenengan oleh Allah Ta'ala sudah diberikan gantinya Khadijah yang jauh lebih baik, wanita yang masih muda, perawan yang cantik jelita. Maksudnya ki awake, maksudnya Sayyidah Aisyah itu awake. Fakana yaghdabu min qawliha wa yukhasimu ala fi'li. Ketika itu Nabi marah luar biasa, Pak. Nalika krungu Aisyah ngomong ngono, Kanjeng Nabi marah luar biasa. Kata Kanjeng Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, tidak akan pernah Allah menggantikan sosok yang lebih baik daripada Khadijah. Tidak siapapun, bukan kamu Aisyah atau siapapun. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan Khadijah dalam hati saya. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan kebaikannya Khadijah, siapapun itu. Allah tidak akan pernah menggantikan sosok Khadijah. Laqad amanat bi idh kafaron nas. Sungguh Khadijah telah mempercayaiku ketika orang tidak mempercayaiku. Wa saddaqatni idh kadzdzabaniyan nas, dan membenarkanku tatkala orang tidak membenarkanku. Wa awatni idh rafadaniyan nas, dan Khadijah telah memberikan segalanya untukku tatkala semua orang membuangku. Wa wasatni idh haramaniyan nas wa razaqani auladaha idh haramani auladan nisa. Dan sungguh Sayyidah Khadijah telah memberikan segalanya untukku tatkala semua orang memboikot dan tidak memperdulikanku. Dan sungguh Khadijah telah memberikan anak-anaknya untukku tatkala istri-istriku tidak dikaruniai anak. Iku kena skakmat Pak Aisyah, Pak, urusan anak ya. Sayyidah Aisyah dengan Nabi tidak memiliki anak. Oh, Nabi marah luar biasa. Tapi Pak, yang perlu untuk kamu tahu bahwa Sayyidah Khadijah seperti itu tidak lain tidak bukan karena Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Khadijah itu benci, bukan. Tapi itu murni al-ghairah yang menjadi satu watak daripada perempuan. Itu rasa cemburu yang memang menjadi watak perempuan. Biasa. Arek wedok iki, Pak ya. Ora geding karo kancane jane. Cuma lek kowe omongan karo kancane malah dadi geding. Hah? Lho ki tenanan, takoni lek arek wedok. Hah? Kowe misalnya di bojo Pak ya, arek wedok sapa. Terus kamu ngobrol sama temennya mereka itu misalkan. Ngobrol biasa. Mesti kowe kok mulai dipaido. Lah apa lho mau nambah arek iku? Wong arek untune miring ngono. Padahal ya gak miring, Pak. Kancane dhewe dilok-ilokno ngono kuwi. Jadi duduk kok apa ya? Duduk kok geding karo kancane orang. Tapi memang wataknya wanita itu ghairahnya luar biasa. Pencemburu luar biasa. Oh, kowe mulai dipaido-paido, Pak. Nyapa to ngomong karo arek kuwi? Wong arek wajah gak presisi belas ngono. Padahal kuwi cara dikandani kancane ya ora gelem ngono. Tak kandakne lho nang kanca mojo, gak ngono. Itu murni karena rasa cemburu. Maka kamu jangan sampai, berarti Sayyidah Khadijah itu dibenci sama Sayyidah Aisyah. Ndak, Pak. Sayyidah Aisyah itu murni, itu semua karena rasa cemburu. Cemburunya Aisyah kepada Sayyidah Khadijah. Nah, karena ini sudah jam sekian, yang terakhir yang ingin saya ceritakan begini. Sayyidah Khadijah itu yang merupakan seorang wanita karir yang kekayaannya luar biasa, tidak ada bandingannya satupun. Ora enek wong sugih koyok sugine Sayyidah Khadijah. Tapi di akhir hayat beliau Sayyidah Khadijah itu jangankan kekayaan, Pak. Sekedar kain untuk kain kafan saja Sayyidah Khadijah tidak punya. Sayyidah Khadijah yang kaya raya seperti itu, 2/3 hampir Mekah menjadi miliknya Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah ketika meninggal, jangankan kekayaan, kain untuk kain kafan beliau meninggal saja beliau tidak punya. Karena apa? Semua hartanya sudah diberikan untuk dakwahnya Kanjeng. Masya Allah. Maka cinta sejati itu bukan urusan cinta yang apa ya, yang membuat kita bagaimana bukan. Tapi cinta yang sejati itu adalah manakala kita berpasangan yang itu hubungannya membawa kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono kuwi, Pak. Ora urusan ayu, ora urusan piye. Cinta sejati itu adalah cinta yang akan membawa kita bersama dengan pasangan kita itu ke surga, bukan cinta yang justru membawa kita dengan pasangan kita ke neraka. Lah ono bocah mbek wetu, aku cinta banget dengan dia. Sembarang kali dikekne padahal durung rabi. Ini bukan cinta namanya. Karena cinta itu bukan sesuatu yang membawa ke neraka. Lihat Pak Sayyidah Khadijah, sampai Masya Allah, Sayyidah Khadijah itu saking luar biasa nih. Ketika mau wafat, Sayyidah Khadijah itu mau meminta serban. Kanjeng Nabi itu punya serban yang selalu dibawa ketika Nabi itu mendapatkan wahyu.
Sayyidah Khadijah itu ingin meminta itu Pak, ingin meminta apa namanya itu serbannya Kanjeng Nabi untuk dibuat kain kafannya beliau. Tapi Sayyidah Khadijah tidak berani meminta itu. Gak berani. Sampai ngomong kepada putrinya Fatimah, minta tolong, minta sorban abahmu itu. Aku tidak berani memintanya untuk kain kafanmu. Dudunya apa Pak? Sayyidah Khadijah tidak pernah merasa dirinya berjasa dalam hidupnya Kanjeng Nabi. Iki lah arep zaman saiki. Wong urip bodo manuk tok ada aneh-aneh barang. Wos gak wani lapo-lapo. Itu Sayyidah Khadijah Pak, wafat itu Pak, ndak punya kain kafan, minta sorbannya Nabi ndak berani. Sampai memerintahkan putrinya Fatimah. Akhirnya ketika Sayyidah Khadijah mau wafat, Sayyidah Fatimah meminta sorbannya Kanjeng Nabi. Dan ketika meminta, malaikat Jibril turun membawa 5 helai kain. Membawa 5 helai kain kafan. Maka kata malaikat Jibril, "Ini ya wahai Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah bertanya, "Untuk siapa ini 5 helai kain kafan?" Maka ketika itu Kanjeng Nabi mengatakan, 1 untukmu Rasulullah, 1 untuk Khadijah, 1 untuk Fatimah, 1 untuk Ali, dan 1 untuk Hasan. Berapa totalnya? 5. 1 untuk Kanjeng Nabi, 1 untuk Khadijah, 1 untuk Sayyidina Ali, 1 untuk Sayyidatina Fatimah, dan 1 untuk Sayyidina Hasan. Loh, lah Husain kemana kafannya? Maka ketika itu Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi bahwa Husain akan meninggal dalam kondisi tidak terhormat. Husain akan meninggal dalam kondisi tidak dipakaikan kain kafan, karena Sayyidina Husain mati dalam kondisi dibu. Jadi Kanjeng Nabi seru Pak, Sayyidina Husain akan mati di penggal itu Nabi sudah tahu sejak ketika Khadijah hendak wafat, karena malaikat Jibril datang membawakan 5 helai kain kafan. Semua keluarga Nabi ikut kecuali Sayyidina Husain. Lah sing koyok ngene Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika itu mengatakan kepada Sayyidah Khadijah kabar bahagia dari malaikat Jibril. Wahai ya Allah Khadijah, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kain kafan ini untukmu. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mempersiapkan tempat istimewa baitan fil jannah, rumah di surga untukmu wahai Khadijah. Khadijah yang hidupnya dulu kaya raya, sampai ketika meninggal hartanya habis, tidak lain tidak bukan untuk membela dakwahnya Kanjeng Tolek bojo sing koyo ngono kuwi. Carilah pendamping pasangan yang siap membersamai kamu dalam kondisi suka maupun duka, dalam kondisi senang maupun tidak senang. Cari pasangan yang seperti itu, dan itu tidak akan kamu jumpai hari ini sosok seperti Sayyidah Khadijah yang dulunya kaya raya sampai meninggal tidak meninggalkan sedikit pun harta, bahkan untuk kain kafannya. Radhiyallahu anha wa arduha. Muga-muga awak dhewe kabeh oleh pasangan sing ora-orane rada mirip-mirip didik lah karo ngono kuwi. Yo lek sing wedok yo oleh pasangan sing mirip-mirip didik. Bos pokoke ngono-ngono kuwi didik lah. Artinya ngene Pak. Cobalah kamu lihat kisahnya Sayyidah Khadijah dengan Kanjeng Nabi itu Pak. Kanjeng Nabi itu menikah dengan Sayyidah Khadijah ora belani ayune, ora belani umure. Lek soal umur aduh umure Pak kaya 15 tahun. Tapi apa yang dilihat? Pendamping yang siap menemani kehidupannya dalam suka dan duka. Oh Kanjeng Nabi ku wong mulya, to arek wedok ayu kinyis-kinyis akeh, enom perawan akeh, tapi Kanjeng Nabi tidak mencari itu. Mencari sosok pendamping yang siap mendampingi dalam suka maupun duka. Itu Kanjeng Nabi. Begitupun Khadijah, lapor Nabi Muhammad ini. Muhammad gak duwe apa-apa. Suge-suge akeh liyan. Tapi Sayyidah Khadijah tidak mencari itu semua, mencari sosok laki-laki yang bisa menuntunnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis, iki wis kapene jam 11. Saiki terakhir, apa deh? Enggak nep ini nep. Mik nep. Iki lho. Maca Sa'duna diluk lah Pak. Iki haulnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sa'duna fid dunya. Alhamdulillah. Nggih. Teng mriku mlebet lho Mbak, ambek mbak-mbak mriki lho Mbak, mlebet kali mbak-mbak mriki lho. Oh, nek masih ayak ta? Walah, sana bisa juga mik. Sa'duna fid dunya dulu lah Pak. Ini spesialis untuk Sayyidah Khadijah. Rewangan salib juga mik lho. Dang, jo suwi-suwi. Jam 11 perang didik Pak.
Miki sitok tok, Nep. Oh, enggak ada lagi. Anu lho Pak, mik ini lho Pak. Mik ini enggak apa-apa. Oh ya wis. Ayo Pak, jok susu cak, jok guyon arek. Cik lo set cik. Sedang, itu paring nih mbak itu loh, mbak, paring nih mbak. Alhamdulillah. Masih aya apa mbak sih sakarpe wis. Pun, sepenting saduna fid dunya. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غراة للملهوف إنكم بأدراه يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب غراة للمكروب إنكم بأدراه فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران غراة للحيران إنكم بأدراه يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة يا أسياد إنكم بأدراه فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاف والعطاء ذي الهواف أمينة الخفتاف إنكم بأدراه يا أهيل الجهات والمناح والفقات وذر غرات إنكم بأدراه فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى
وفاطمة الزهراء يا أهيل الهامات يا جمال الحملات يا رجال الغزمات إنكم بأدراه يا أهل البيت المختار علينا المقدار اشفعوا للمختار إنكم بأدراه فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل البيت الهادي قدوتي وسيادي أجزلوا لي زادي إنكم بأدراه يا أهل البيت الهادي قدوتي وسيادي أجزلوا لي زادي إنكم بأدراه فوزنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء Natawassal bil khubabah wal batulil mustatabah. Terakhir ayo Mas Yaya. Enak ora miki kuwi? Lek ora enak iki lho pinjem mbak-mbak ini lho. Gambi kuwi enak ora? Oh, mendukung nggih. Suarane mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Natawassal bil khubabah wal batulil mustatabah. نتواصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتواصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وعلى بشر جادت رحمات واستجادت نتوى الحباب للمستضامة والنبي ثم الصحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل مهلا وكؤوس الخير ثملا من السماء والقربان نتواصل بالحبابة والبتول المستضامة
والنبي ثم الصحابة فعسى الدوام يا خليلة دجر فعسى المقصور يجبر يا شر الله متى عسى وكفى سر الغلابة نتواصل بالحبابة والبتول للمستضامة والنبي ثم الصحابة وعلى ليس كتائب قد حدث فينا مكابا سيد الرسل الكرام وله عبع السلام والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى يبرد دمامي فهو في ديل ذنابه من رسولي للمدينة دندها من خير دينا كلهم فكر رهينا ما نخاف النكينبا فعسى بالميزتنا با يقال الله عنيني نتواصل بالحبابة والبتول المستضافة فالنبي ثم الصحابة فعسى دوام